Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu berjumpa kembali pada channel YouTube Desti Hidayat. Dan di video kali ini untuk informasi yang akan saya sampaikan berjudul tak cukup lolos seleksi, honorer yang tak terdata di BKN dipastikan gagal diangkat jadi P3K. Ini penjelasan lengkap Kepala BKN Judan Arif Fakrullah. Nah, Bapak Ibu, kira-kira bagaimana informasi lengkapnya? Bapak Ibu dapat mengetahuinya dengan menyimak video ini hingga selesai. Namun Bapak Ibu, sebelum kita ke informasi lengkapnya, ada baiknya Bapak Ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Dan nantinya jika dirasa informasi ini bermanfaat, Bapak Ibu dapat men-share agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Baik Bapak Ibu, mari kita ke informasi lengkapnya. Bapak Ibu diinformasikan ada kabar kurang mengenakan yang datang bagi para tenaga honorer yang selama ini menaruh harapan besar untuk bisa diangkat sebagai P3K. Kepala BKN Prof. Judan Arif Fakrullah menegaskan bahwa tidak semua honorer yang lolos seleksi P3K otomatis akan diangkat. Pernyataan tegas ini secara khusus ditujukan kepada mereka yang tidak terdaftar dalam database resmi milik BKN. Bapak Ibu, menurut Prof. Judan, proses seleksi bukan satu-satunya penentu kelulusan atau pengangkatan sebagai ASN berstatus P3K. Validasi dan keberadaan data honorer dalam sistem BKN menjadi kunci utama. Honorer yang tidak terdaftar dalam database kami, meskipun telah mengikuti dan lolos seleksi, tetap tidak dapat kami angkat menjadi P3K, ujarnya dalam pernyataan resminya yang menyita perhatian publik. Bapak Ibu, penegasan ini sekaligus menutup peluang bagi ribuan honorer liar atau yang belum terdata resmi di instansi masing-masing. Prof. Judan menyampaikan bahwa aturan ini bukan semata-mata untuk membatasi peluang, melainkan sebagai bentuk penataan manajemen kepegawaian yang lebih tertib, adil dan terstruktur sesuai dengan amanah reformasi birokrasi yang tengah dijalankan pemerintah pusat. Ia pun menambahkan bahwa bagi honorer yang telah terdata resmi namun belum mendapatkan alokasi formasi penuh waktu, pemerintah telah membuka opsi melalui skema P3K paruh waktu. Nah, untuk diketahui Bapak Ibu, skema ini memungkinkan honorer tetap mengabdi dan menerima hak-haknya meski dengan waktu kerja yang terbatas dan disesuaikan dengan anggaran serta kebutuhan instansi masing-masing. Prof. Judan juga menekankan pentingnya peran instansi daerah maupun pusat dalam mempercepat proses verifikasi dan validasi tenaga honorer yang sudah bertahun-tahun mengabdi. Tanpa kejelasan dan keterbukaan dari pihak instansi, banyak honorer yang bisa jadi terabaikan haknya meskipun memiliki kompetensi dan dedikasi tinggi. Tak hanya itu Bapak Ibu, ia mengingatkan seluruh pihak agar tidak mempermainkan proses administrasi dan seleksi P3K. Setiap nama yang diusulkan harus benar-benar valid, sesuai fakta di lapangan, dan terdokumentasi di sistem BKN, tegasnya. Nah Bapak Ibu, hal ini dilakukan agar proses pengangkatan tidak menimbulkan celah hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik. Nah, dengan peraturan baru yang menegaskan bahwa data honorer harus terekam resmi di sistem BKN, para honorer diharapkan tidak sekadar fokus pada hasil seleksi, tapi juga aktif memastikan keabsahan dan kelengkapan administrasi kepegawaian mereka. Pemerintah berkomitmen menata ulang sistem ASN agar lebih bersih,
akuntabel dan berpihak kepada mereka yang benar-benar layak. Bapak Ibu, sebagai penutup, Kepala BKN juga menyampaikan bahwa keterbukaan informasi dan kejelasan prosedur akan terus menjadi prioritas. Pemerintah pusat juga akan memperkuat pengawasan agar tidak terjadi manipulasi atau kelalaian dalam proses pendataan honorer. Nah, karena itu Bapak Ibu, bagi para honorer yang masih ragu apakah namanya terdaftar di database atau belum, disarankan segera berkoordinasi dengan BKD atau kepegawaian instansi masing-masing. Baik Bapak Ibu, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga mudah dipahami, menjadi wawasan dan juga bermanfaat. Jangan lupa Bapak Ibu untuk share video ini agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Berikan like pada video ini, klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu, salam sukses, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.